ya, buah-buahan dan juga sayuran. Nah, perlu saya garis bawahi, penyakit ginjal nggak bisa disembuhkan, ya Bapak Ibu. Jadi dia nggak bisa dipulihkan secara utuh, ya. Terus udah gitu nanti berarti percuma dong pengobatan. Bukan percuma. Pengobatan di sini fungsinya untuk menekan supaya si ginjalnya ini nggak cepat habis. Jadi kalau misalkan kena ginjal kronis ya, si ginjal ini kan ada salah satunya adalah penumpukan lemak, kristal, batu dan segala macamnya ya di dalam sini. Nah, kalau dia nggak dilakukan pengobatan, bisa jadi ginjalnya ini habis terkikis kurang lebih dalam waktu 1 atau 2 bulan, misalkan ya. Tapi ada yang namanya pengobatan ginjal. Salah satunya misalkan nutrisi yang diperlukan adalah antioksidan, kemudian kalsium oksalat dan segala macamnya. Nah, fungsinya supaya si lemak-lemaknya ini enggak menyelimuti ginjal secara cepat. Jadi pengobatan itu berfungsi untuk menekan supaya si ginjal kita ini enggak cepat hancur ataupun rusak, ya. Walaupun dia tidak dapat disembuhkan, nggak bisa dia disembuhkan secara utuh ya, tapi setidaknya kita di sini namanya berusaha untuk bisa kembali seperti semula, minimal dari segi aktivitas, ya. Oke, kemudian ada di sini penyakit hati, ya. Bukan iri, bukan dengki, ya, ke tetangga, bukan, tapi lebih ke arah penyakit-penyakit yang menyerang organ hati. Salah satunya adalah hepatitis yang paling sering banget kita temui dan mudah sekali terkena. Kita itu mudah sekali terkena hepatitis. Salah satunya bisa dari penggunaan obat-obatan. Terus udah gitu penggunaan jarum suntik bersama. Kemudian terpapar oleh orang yang sudah terkena hepatitis. Jadi hepatitis ini sebenarnya penyakit yang menular tergantung dengan tipenya. Tapi ada juga kok yang nggak menular. Nah kemudian ada di liver ya, liver, sirosis, kanker hati, atau jaundice, itu kayak penyakit kuning. Jadi orang yang hatinya bermasalah tuh biasanya pigmen kulitnya atau warna kulitnya akan berubah menjadi kuning. Bukan sawo matang, bukan kuning langsat, tapi kuning gitu. Nah kemudian ada juga abses hati ya, pembengkakan hati yang mana harusnya ukuran hati itu sekitar misalkan 5 cm, karena adanya penumpukan kayak protein-protein yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, akhirnya dia membengkak atau abses. Nah di sini si penyakit hati ini dia juga punya peran yang penting. Salah satu selain ginjal ya, hati juga penting karena memang dia juga salah satu tempat untuk menyaring para nutrisi-nutrisi yang diserap oleh tubuh kita, disimpannya di hati. Jadi bukan cuma pacar atau istri aja yang disimpan di hati ya Bapak Ibu, tapi ternyata nutrisi yang kita konsumsi juga disimpan di hati sebelum akhirnya nanti disalurkan tuh ke semua pembuluh darah kita. Kemudian ini adalah penyakit kanker ya, ini yang banyak sekali juga terjadi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua berpotensi terkena kanker. Di kepala ada kanker otak ya, terus dan itu di mulut ada kanker lidah, ada kanker tenggorokan, ada kanker mulut juga ya. Kemudian masuk ke sistem pencernaan, ada kanker lasofaring, kemudian ada juga tuh kanker lambung ya, kanker usus dan segala macamnya. Terus turun lagi tuh ke beberapa organ, salah satunya paru-paru, kena juga, paru-paru bisa kena kanker paru-paru. Terus dari itu payudara ya, ini bukan cuma soal perempuan aja, tapi laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Dan itu potensinya ya, setiap 1 orang wanita yang sudah masuk masa menopause beresiko 10 kali lipat terkena kanker payudara. Nah begitu juga dengan pria. Pria memang nggak ada masa menopausnya, tapi ketika dia masuk ke usia 70 tahun, resiko kanker payudara itu juga bisa meningkat sekitar 5-10% pada kaum laki-laki ya. Nah, biasanya kanker payudara juga paling sering mengenai orang-orang yang sudah menopause atau yang sudah berhenti menstruasi, khususnya perempuan ya.
Nah, jadi si kanker ini adalah salah satu keabnormalan atau ketidaknormalan sel yang tumbuh dalam tubuh kita. Jadi dia akan muncul benjolan kecil yang bermula dari misalkan kayak tumor gitu ya, kemudian bermetastasis atau berkembang biak menjadi kanker. Jadi kalau misalkan sekarang punya kasus, oh ternyata ini masih tumor Bu, jadi masih aman lah saya gitu ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk terkena kanker ya. Tumor itu adalah awal mula si kanker ini berkembang biak, jadi perlu waspada ya. Nah kemudian ini diabetes ya, ini yang paling banyak juga nih, prevalensinya sekitar kurang lebih 3 dari 10 orang itu adalah penyakit jantung. Tapi kalau diabetes ini adalah 6 dari 10 orang terkena penyakit diabetes di Indonesia. Nah, ini adalah sebenarnya gangguan metabolisme kronis ya, yang disebabkan oleh sel beta pankreas dalam tubuh kita yang kecil itu tidak bisa memproduksi insulin dengan baik dan juga benar. Atau bisa juga karena kemampuan tubuh untuk menyalurkan insulin ya, insulin itu adalah salah satu yang dibutuhkan juga oleh tubuh kita untuk menjaga gula darah kita tetap stabil. Nah di sini tubuh kita nggak mampu untuk mengolah si insulin itu menjadi gula darah dan juga menjadi energi yang harus kita keluarkan. Makanya kondisinya disebut dengan diabetes. Nah di sini organ yang paling pertama dirusak adalah pankreas ya, kemudian akan masuk ke semua organ-organ lainnya. Biasanya mulai dari empedu dan juga jantung, terus udah gitu ke ginjal. Kenapa bisa? Karena tubuh kita nggak bisa nih menampung si insulin atau menampung si gula darah yang harusnya kita keluarkan dan kita proses. Alhasil si gula darah tersebut akan masuk ke beberapa organ yang tidak membutuhkannya. Nah kalau organ itu nggak butuh, otomatis harusnya sih dibuang ya, tapi ternyata ada juga kok tubuh yang nggak mampu untuk membuang itu. Salah satunya misalkan si jantung, dia nggak ada kemampuan untuk membuang kelebihan glukosa dalam jantung, akhirnya akan menumpuk di jantung dan menjadi penyakit jantung, salah satu komplikasinya seperti itu ya. Nah kemudian ini juga sama ya, tadi 3 dari 10 orang terkena penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Yang paling sering itu adalah hipertensi ya, dan tekanan darah tinggi. Tapi ternyata yang nggak cuma yang tinggi-tinggi aja yang bermasalah, tekanan darah rendah juga bisa bermasalah. Salah satunya adalah kita sebut dengan hipotensi. Kenapa kok bermasalah? Fungsi jantung ya yang berdegup-degup ini itu adalah menyerap darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Jadi ketika dia melonggar ini, nah itu lagi menghisap tuh darah atau masuk darah ke dalam rongga jantung. Nah ketika dia kejut gitu ya, nah ini adalah aliran darah yang dikeluarkan oleh si jantung. Kalau misalkan tekanan si degup jantungnya ini kurang, otomatis darah yang harusnya dialirkan ke seluruh tubuh tidak maksimal. Makanya hipotensi itu juga berpengaruh ke kondisi kesehatan jantung. Terus ada juga ini aritmia ya. Aritmia itu kita sebutnya adalah kelainan denyut jantung. Jadi yang harusnya denyut jantungnya itu stabil, nah ini kadang rendah, kadang cepat, kadang pelan dan segala macamnya. Kemudian ada jantung koroner. Ketika hipertensi atau hipotensi dibiarkan begitu saja, otomatis akan merusak semua sel yang ada di jantung ini. Muncullah pecah pembuluh darah, penyumbatan di pembuluh darah. Kemudian bisa juga ada plak di jantung dan segala macamnya. Itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa terkena cuma dari masalah sepele yang suka kita abaikan ya. Nah ini ternyata pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi kalau misalkan dilihat angka kematian orang Indonesia itu misalkan ada di 80.000, nah
kurang lebih penyebab utamanya adalah penyakit jantung. Karena memang jantung adalah organ yang sangat amat vital, yang kalau misalkan sudah terkena itu harus dilakukan penanganan segera, ya. Nah, faktor resikonya, kenapa bisa semua penyakit kronis yang tadi itu ada di tubuh kita? Itu sebenarnya kita nggak bisa lepas dari 3 faktor ini. Yang pertama usia. Semakin tinggi usia, semakin tinggi juga faktor resikonya. Bukan berarti yang masih muda santai-santai aja. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan ya, penyakit kronis ini adalah penyakit yang bertahap dan menahun. Bisa juga awal mulanya adalah ketika kita masih muda, ketika masih sehat-sehat aja nih, merasa dirinya tidak ada keluhan dan segala macam, sehingga bebas mengkonsumsi apapun, melakukan perilaku apapun gitu ya, sampai akhirnya nanti ketahuannya adalah kalau sudah terkena gitu. Nah, kemudian jenis kelamin. Pria ya, bapak-bapak itu punya resiko 2-3 kali lipat lebih banyak terkena penyakit kronis. Karena apa? Yang pertama, mereka adalah salah satu perokok paling aktif, ya. Yang merokok kayak aduh gimana nih? Umpetin dulu nih rokoknya nih, ya. Nah, kemudian kalau di wanita, kalau sudah masuk usia 50 tahun, dia akan mengalahkan resiko si pria ini. Kenapa bisa? Karena wanita ada yang namanya masa menopause, masa dimana berhentinya menstruasi, masa dimana hilangnya hormon estrogen dalam tubuh si wanita itu. Nah, kalau udah hormon estrogen menurun atau hilang bahkan ya, nah itu bisa menyebabkan ketidakstabilan hormon sehingga bisa meningkatkan resiko penyakit serius. Salah satunya adalah tadi ya, jantung, gagal ginjal dan segala macamnya. Kemudian genetik ya. Orang tua dengan kondisi punya penyakit kronis juga berpotensi menurunkan ke anaknya. Jadi jangan sampai nanti kita nih yang masih belum tua gitu ya, belum tua, membuat atau menurunkan penyakit itu ke anak kita. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Ini adalah yang tidak bisa diubah. Tapi ternyata hal-hal tadi ya, penyakit-penyakit yang banyak saya sebutkan tadi sebenarnya bisa dicegah. Faktornya bisa dirubah. Nah, apa aja? Yang pertama adalah obesitas. Obesitas ini adalah salah satu faktor yang bisa dirubah. Ya, kemudian rokok. Kenapa saya sangat sensitif sekali sama rokok? Karena memang sudah banyak juga penelitian yang mengatakan bahwa kandungan-kandungan dalam rokok itu justru akan meningkatkan karsinogenik ya, atau kayak kerusakan sel dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan terjadinya beberapa penyakit. Walaupun saya tahu ya, para perokok ini nggak mungkin berhenti secepat kilat ya, karena udah adiksi, betul. Nah, kalau misalkan seperti itu, setidaknya kalau misalkan merokok, perlulah asupan-asupan lainnya supaya tetap seimbang gitu. Nah, kemudian dislipidemia atau tingginya lemak dalam darah menjadi salah satu faktor yang bisa dirubah pada penyakit kronis. Dislipidemia atau lemak darah berlebih itu biasanya larinya kemana Bapak Ibu? Kalau lemak darahnya berlebih, lari ke penyakit apa nih? Stroke. Biasanya kolesterol, terus asam urat, stroke, ya betul. Dan satu lagi tadi yang paling pembunuh nomor 1, jantung koroner, betul. Jadi dislipidemia atau banyaknya lemak dalam saluran pembuluh darah bisa menjadi penyebab utama yang namanya henti jantung, ya, atau pecah pembuluh darah. Makanya di sini dislipidemia menjadi salah satu faktor resiko kenapa bisa adanya penyakit kronis tadi. Tapi masih bisa dirubah kok. Lemak dalam darah bisa dihilangin, bisa diturunin, ya. Kemudian konsumsi natrium atau konsumsi makanan dengan yang asin-asin ya, bergaram tinggi.
kemudian makanan yang tinggi lemak, dan juga minuman alkohol. 3 makanan dan minuman ini menyebabkan dislipidemia. Dislipidemia bisa menyebabkan terjadinya penyakit kronis. Jadi mereka berkesinambungan. Ya, kemudian aktivitas fisik yang rendah dan juga stres juga bisa kita rubah. Ya, ini adalah faktor resiko yang tidak bisa dirubah dan juga bisa dirubah. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua mau berubah untuk jauh lebih baik atau masih stay di tempat yang sama? Berubah ya. Oke, nah ini bukan menjadi janji Bapak Ibu ke saya, tapi janji Bapak Ibu ke diri Bapak Ibu sendiri, ya. Karena apa? Pengen dong melihat anak-anaknya sukses. Pengen menimang cucu mungkin? Masih pengen ya? Nah, coba bayangkan ketika punya cucu dalam kondisi yang kita tidak sehat. Nelongso, betul ya. Nelongso atau sedih ya. Nah, jangankan itu, saya pun sebenarnya juga merasa sedih kalau misalkan tubuh saya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Contohnya, harusnya sebenarnya saya lebih semangat dari ini membawakan acara. Cuman karena ada 1-2 hal yang menyebabkan tubuh saya tidak enak, jadilah saya mengusahakan untuk tetap semangat supaya Bapak Ibu semua di sini mendapatkan ilmu yang diharapkan. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan udah terlanjur seperti apa? Kalau misalkan udah terlanjur, udah ada nih Bu asam uratnya, udah ada nih Bu diabetesnya, udah ada nih Bu kayak tumornya, atau udah ada nih Bu flek di paru-paru dan juga jantungnya. Seperti apa sih yang harus kita ambil tindakannya? Yang pertama ya, jangan sampai obesitas, jangan sampai naik berat badannya. Kalau udah punya satu penyakit kronis, berat badannya minimal dijaga. Karena apa? Berat badan yang berlebih bisa menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh kita. Lemaknya ini pertama disimpan di bawah kulit, ya. Jadi kalau misalkan cubit-cubit kecil ya di bagian tubuhnya, ya di area perut, di area lengan tuh biasanya ada kelebihan lemak. Awalnya dari situ, disimpannya awalnya di bawah kulit. Tapi karena di bawah kulit udah nggak mampu nampung, dia masuk ke organ, Bapak Ibu. Dia akan menyelimuti jantung, dia akan menyelimuti paru-paru, usus, lambung, ya, hati dan segala macamnya. Kelebihan lemak ini disebabkan karena tadi berat badannya agak sedikit berlebih, ya. Jadi kalau misalkan sudah terkena nih penyakit kronis satu, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai berat badannya naik. Kemudian yang kedua, atur pengaturan pola makan. Di sini satu piring makan biasanya ada apa Bu? Bapak, biasanya kalau makan ada apa satu piring makan? Nasi, sayur, lauk. Masa sih? Sambal sama terasi. Pete. Jengkol. Terus apa lagi? Lebih banyak nasinya atau lauknya Bapak Ibu? Masa lebih banyak lauknya? Nanti makan siang saya lihatin satu-satu ya. Lebih banyak nasinya atau lauknya nih? Nasinya biasanya, karena salah satu sumber karbohidrat ya memang punya porsi yang agak lebih banyak. Tapi lihat ke sampingnya, porsi sayuran juga jauh lebih banyak. Jadi harus seimbang nih antara nasi sama sayur. Kemudian ada lauk, protein dan juga buah-buahan. Nanti makan siang usahakan ya dicoba makannya tuh sesuai dengan isi piringku ini. Jadi ada karbohidrat, lauk, sayur dan juga buah-buahan. Dikonsumsi satu piring ini ya, maksudnya pola piring ini. Nah, kemudian ini adalah yang disarankan dan tidak disarankan untuk penyakit-penyakit serius seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau Alzheimer, kalau dia punya gangguan proses menelan, usahakan ya makanan yang disajikan itu dicincang atau lebih ke halus-halus. Karena apa? Karena dia ada gangguan menelan.
Kalau misalkan punya Alzheimer ya, hilangnya putus saraf atau kayak syarafnya itu nggak bisa terkoneksi, punya gangguan mulut ya atau mengunyah, itu biasakan untuk menyajikan lauk pauk yang dicincang. Nah, yang tidak disarankan apa? Makanan yang diawetkan, lauk dengan tekstur utuh, dan juga makanan-makanan ringan seperti keripik, ciki, terus udah gitu kayak yang memicu batuk ya seperti kacang-kacangan, itu juga dihindari untuk yang punya penyakit Alzheimer. Marning. Jagung. Oh, keripik jagung. Ya, betul. Keripik jagung, emping, kerupuk kayak gitu juga untuk penyakit Alzheimer nggak kita sarankan ya. Fokusnya itu pada tekstur pemberian makanannya ya. Kemudian ditambah nih asupan vitamin B, vitamin D, C, dan juga kalsium. Kenapa? Vitamin B dikenal dengan nama vitamin neurotropik. Vitamin-vitamin yang menutrisi sel syaraf. Jadi kalau misalkan ada kondisi Alzheimer, berarti kan ada permasalahan di syarafnya, khususnya di area otak. Nah, si vitamin B ini fungsinya untuk memperbaiki si syarafnya ini supaya jauh lebih baik. Minimal yang harusnya dia itu nggak bergerak ya syarafnya, itu dengan vitamin B, asupan vitamin B itu bisa jauh lebih mudah untuk digerakkan. Kemudian vitamin D fungsinya untuk apa? Sama, dia juga akan menutrisi syaraf dan juga otak-otak penderita si Alzheimer ini. Kemudian vitamin C untuk antioksidan ya, dan juga kalsium untuk membantu sel syaraf atau sel neuron di otaknya bisa jauh lebih stabil. Nah, ini yang punya artritis nih, yang punya dengkul-dengkulnya mulai sakit ya, pergelangan, bahu-bahunya udah mulai kaku. Saya sarankan konsumsi makanan-makanan berkaldu atau berkuah dari tulang-tulang sapi ataupun tulang ayam. Seperti misalkan sop iga ya. Terus sebutut, bisa juga kayak misalkan bakso tulang rusuk seperti itu ya, bisa juga dikonsumsi. Nah, kemudian fokus pada serat dan juga protein hewani. Kenapa hewani? Karena protein hewani ataupun jenis protein yang berasal dari binatang biasanya bioavailabilitasnya atau kualitas proteinnya jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan protein nabati, seperti misalkan contohnya tempe, tahu, jamur, oncom ya, dan segala macamnya. Nah, protein itu juga sebenarnya diperlukan oleh tubuh kita, tapi untuk penyakit artritis saya sarankan tidak memilih protein dari nabati, tapi dari hewani ya. Nah, kemudian yang tidak disarankan adalah makanan dengan tinggi proses pengolahannya. Salah satunya bakso yang diawetkan ya, bakso kemasan yang sudah berbulan-bulan disimpan gitu. Kemudian ada sosis, nugget, dan segala macam jenis ultra processed food ya, atau makanan yang tinggi garam. Fokusnya untuk yang punya artritis atau kekakuan sendi itu di asupan kalsium ya, glukosamin, itu adalah serat dari cangkang kepiting dan juga udang, dan juga kolagen. Supaya apa? 3 produk ini atau 3 suplemen ini ya, kalsium, glukosamin, dan kolagen, 3 jenis nutrisi ini itu bisa menjaga supaya fibroblast atau cairan persendian yang ada di persendian kita itu tetap terjaga. Jadi kalau misalkan kita bisa menggerakkan semua jenis persendian dalam tubuh kita, itu berarti sel fibroblast ataupun kayak kalau mudahnya kayak pelumas, oli, gemuk atau segala macam dalam pertulangan ini itu stabil.
Tapi kalau untuk kondisi artritis, nyeri dan kekakuan itu biasanya nggak bisa tuh stabil kita, ya. Salah satunya juga tuh sama penderita asam urat, makanya dia agak susah untuk bergerak. Karena apa? Fibroblast ataupun kayak pelumas yang ada di sendinya itu nggak cukup untuk sampai ke proses maksimal dari kayak perputaran sendi ini gitu. Nah, kalau untuk gagal ginjal kronis ya, makanan yang disarankan biasanya kita fokus pada protein ya. Sangat amat dibatasi konsumsi protein pada penderita penyakit ginjal. Karena apa? Si ginjal ini dia fungsinya kan untuk menyerap, menyaring ya, dan juga memproses nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Nah, protein itu proses pengolahannya di tubuh kita itu paling berat. Otomatis ketika kita mengkonsumsi protein yang berlebih atau sesuai dengan saat kita normal, kerja ginjal akan berat juga. Makanya pada penyakit ginjal biasanya ada pembatasan protein. Kemudian ada pembatasan juga cairan biasanya. Nah, di sini gagal ginjal kronis atau ginjal kronis itu sangat menghindari kondisi nutrisi namanya kalium ya. Kalium, ada kalsium, ada kalium. Nah, penyakit ginjal kronis biasanya asupan kaliumnya perlu diperhatikan. Kalau dia kelebihan, dia akan memicu penggumpalan kristal oksalat dalam si ginjal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita kaliumnya masih stabil. Nah, kalau untuk penyakit hati, di sini memang penyakit hati itu asupan proteinnya jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan ginjal karena memang kan dia tidak seberat ginjal kerjanya. Nah, di sini yang paling kita sarankan adalah konsumsi vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, zinc dan juga selenium. Vitamin A fungsinya untuk bisa si hati ini mampu mengeluarkan seluruh toksin dalam tubuh dalam organ hati. Kemudian vitamin E juga sama ya. Kemudian vitamin K ya, ini fungsinya untuk menjaga kestabilan rongga hati supaya tidak mudah rusak ya. Nah, di sini kalau yang punya penyakit hati, hindari tuh yang namanya teh agak kental, kopi agak kental ya, kopi yang pekat, teh yang pekat, dan juga minuman bersoda. Karena apa? Karena semua jenis cairan ini akan masuk tuh ke rongga hati ya. Nah, kalau misalkan hatinya nggak berfungsi dengan baik, otomatis mereka ini akan memperparah kondisi si hati. Kalau yang kanker ini sebenarnya sederhana ya. Kalau yang kanker walaupun penyakitnya agak sangat ditakuti, kalau yang kanker itu adalah makanan yang tidak memicu karsinogen atau makanan yang tidak memicu perkembangan si kankernya ini lebih cepat. Salah satu makanan itu adalah makanan yang dibakar, makanan yang diawetkan, dan makanan yang tinggi garam. Plus makanan yang tinggi gula. Karena apa? Gula, garam, dan juga lemak bisa mengikat vitamin C, bisa mengikat semua antioksidan dalam tubuh kita supaya tidak masuk ke organ-organ yang lainnya. Kalau misalkan kita makan jeruk plus misalkan pakai minuman kekinian gitu ya, nah jeruknya akan kalah dengan si minuman kekinian ini. Karena apa? Jeruk kan vitamin C, antioksidan. Minuman kekiniannya adalah full gula. Si gula akan menghambat tuh si vitamin C supaya masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang diabetes ya, kalau misalkan diabetes cukup konsumsi makanan yang kompleks ya, jangan yang sederhana, jangan yang tinggi gula, jangan yang tinggi garam, dan jangan yang tinggi lemak. Usahakan untuk cukup konsumsi serat, karena serat punya salah satu fungsi yaitu untuk menyeimbangkan asupan protein, asupan lemak, dan juga asupan gula yang masuk ke dalam tubuh kita.
Nah, kalau untuk yang pembuluh darah dan juga jantung, biasanya fokus pada protein hewani dan juga nabati harus seimbang, ya. Nah, di sini pilih protein yang rendah lemak. Kalau misalkan ayam, pilih yang dada ayam, yang jangan ada kulitnya. Kalau yang punya penyakit jantung sama pembuluh darah, yang kolesterol di sini juga sama, ya. Jangan konsumsi makanan yang tinggi lemak. Oke. Kemudian di sini selain tadi pola makannya, usahakan untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan ketemu sama orang yang punya penyakit yang agak kronis ya, biasanya memang akan ada penurunan aktivitas, akan males bergerak, akan sulit bergerak dan juga agak sedikit menurun kemampuan untuk beraktivitasnya. Nah, di sini tetap kita sarankan untuk melakukan olahraga. Jangan lupa juga cukupi kebutuhan istirahat dan juga kelola stres. Nah, di sini wajib dibatasi ya. Tadi 3 hal tadi, gula, garam, dan juga lemak. Gula itu maksimal 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Kemudian kalau garam itu maksimal 5 gram atau 1 sendok teh. Lemak maksimal 67 gram atau 5 sendok makan. 3 ini aja yang perlu dibatasin sedini mungkin. Supaya apa? Terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi kita bahas sama-sama. Nah, kemudian ini salah satu nutrisi yang punya peran sangat penting pada kondisi kanker, pembuluh darah dan juga jantung, ginjal dan segala macamnya yang sudah kita sebutkan tadi ya. Ada asam lemak tak jenuh atau omega 3, omega 6 ya. Kemudian ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, selenium, vitamin B dan juga kalsium. Asam lemak tak jenuh fungsinya untuk apa? Untuk bisa menahan si lemak yang jahat supaya tidak berlebih dalam tubuh kita. Vitamin C fungsinya untuk sebagai antioksidan dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Vitamin D bagus sekali untuk sistem pertulangan, gigi dan juga sel syaraf dalam tubuh kita. Vitamin E juga sama, bagus untuk syaraf dan juga kulit ya. Nah, selenium ini mencegah supaya kanker ginjal kemudian jantung tidak banyak mengandung lemak ya. Jadi fungsinya si selenium ini menahan supaya si lemaknya ini enggak menyelimuti semua organ yang ada dalam tubuh kita. Vitamin B tadi ya untuk sistem syaraf dan juga neuron, dan kalsium di sini salah satu peran pentingnya adalah untuk mencegah supaya sel kanker dan juga lemak dalam tubuh kita itu tidak agresif atau tidak liar gitu. Nah, ini nutrisi-nutrisi yang memang kita penuhi setidaknya ya, minimal mengikuti angka kecukupan gizi. Oke, nah di sini saya mau mengatakan bahwa kalau misalkan penyakit-penyakit tadi kan pasti ada obatnya ya, pasti datang ke apa namanya tempat kesehatan ya, terus udah gitu berobat dan pasti akan diberikan obat dari dokter ya. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu ada yang pernah konsumsi obat dari dokter? Ada. Biasanya dikasih obat apa? Macam-macam. Paracetamol kalau puyeng-puyeng aja ya. Kalau puyeng-puyeng aja. Selain paracetamol, ada nggak obat yang diingat yang pernah dikonsumsi? Amlodipin berarti ada tekanan darah tinggi. Terus? Diklofenak, natrium diklofenak ya. Oke, terus apa lagi? Yang diingat? Omeprazol, biasanya tuh lambung-lambung manjalita tuh, lambung-lambung apa namanya sensitif. Omeprazol, terus apa lagi? Iya, paracetamol untuk pusing-pusing. Salbutamol, oke, biasanya ada permasalahan di sistem pernapasan. Terus apa lagi?
Dexamethasone alergi. Terus apa lagi? Ibuprofen. Ibuprofen juga sama untuk pusing-pusing aja. Nah, Bapak Ibu berarti kan ada ya konsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokternya. Tapi kalau kayak misalkan paracetamol, ibuprofen gitu-gitu kan bukan yang jangka panjang ya. Tapi kayak misalkan salbutamol, amlodipin, metformin ya, itu adalah obat-obatan yang wajib dikonsumsi jangka panjang biasanya. Yang hipertensi, yang asma, yang diabetes dan segala macamnya ya. Nah, penyakit kronis tadi adalah penyakit yang seumur hidup. Kalau misalkan di sini kita terus-terusan berobat, ya, obat yang diberikan dari dokter ini kan bentuknya kimia ya. Obat yang diberikan dokter ini adalah bentuknya kimia. Kalau misalkan penyakit seumur hidup itu bayangkan mengkonsumsi obat-obatan selama hidupnya. Obat-obatan kimia ini akan disaring oleh si ginjal, ya, karena si ginjal ini adalah fungsinya untuk penyaringan semua jenis nutrisi yang masuk, termasuk obat. Obat ini kan sebenarnya salah satu nutrisi juga ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proses pemulihan, tapi biasanya berbahan kimia. Nah, disaring oleh ginjal kita, otomatis beban ginjal akan meningkat. Ketika ginjal kita nggak mampu menopang beban yang berat itu, otomatis akan punya komplikasi dan penurunan fungsi. Ya, si ginjal ini yang tadinya biasanya bisa lari 5 kilo ya, karena terlalu sering mendapatkan obat-obatan kimia, terlalu sering menyaring yang harusnya tidak disaring, jadilah dia kecepatannya menurun jadi 3 km misalkan. Nah, ini akan mempengaruhi nih si fungsi tubuh kita. Nah, otomatis dia juga akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Karena apa? Karena si ginjalnya nggak berfungsi. Coba bayangkan orang-orang yang punya penyakit-penyakit kronis tadi harus mengkonsumsi obat-obatan secara menahun. Di sini saya tekankan bukan berarti saya menyalahkan obat-obatan yang diberikan, bukan ya. Karena saya tetap basicnya tenaga kesehatan. Kalau misalkan tidak bisa kita tangani secara sederhana, otomatis saya akan larikan juga ke dokter spesialis. Nah, tapi di sini saya berikan gambaran. Bayangkan orang-orang yang punya penyakit serius tadi harus mengkonsumsi obat-obatan selama itu. Kebayang fungsi ginjalnya akan seperti apa? Kalau dia ginjalnya sehat, tapi kalau misalkan ginjalnya udah mulai rusak, otomatis akan muncul yang namanya komplikasi. Makanya pasti khawatir pasti. Yang namanya obat dokter tuh pasti khawatir ke ginjal, gitu ya, karena memang semuanya diserap oleh ginjal. Tapi di sini ya, Bapak Ibu bisa bantu supaya si ginjalnya ini enggak berat-berat banget bekerjanya. Ya, salah satunya adalah dengan melakukan suplementasi di sini. Bukan berarti saya mengalihkan yang misalkan harusnya konsumsi amlodipin 5 sampai 10 mg, langsung aja Bu ke suplemen ABCDE, enggak kayak gitu. Ya, enggak kayak gitu. Fungsi amlodipin, fungsi obat-obat dokter itu untuk membantu supaya organ yang terkena masalah ini nggak makin parah, ya, nggak makin parah, menekan keparahannya si obat dari dokter ini, ya. Kalau misalkan yang penyakitnya bisa disembuhkan, kayak misalkan pusing, kemudian batuk pilek bisa disembuhkan, dia fungsinya untuk menyembuhkan. Tapi untuk penyakit-penyakit yang kronis kayak tadi, itu biasanya obat dokter berfungsi untuk menekan supaya kondisi penyakitnya tidak makin parah. Nah, di sini kenapa saya sarankan suplementasi? Yang pertama, kalau misalkan kita konsumsi obat-obatan dokter, kemudian kita konsumsi makanan sehari-hari, benar nggak pola konsumsinya? Benar nggak yang harusnya dimakan itu kita makan, yang harusnya nggak kita makan itu tidak kita makan? Seperti tadi, misalkan ya, artritis, makan makanan yang diawetkan. Apakah kita udah makan yang benar gitu? Nah, kemudian
kondisi tubuh kita. Kira-kira yang makanan yang masuk itu di tubuh kita bisa diserap atau tidak? Tubuh kita ini bisa mampu untuk menyerap atau tidak, gitu. Nah, di sini peran suplemen itu fungsinya bukan untuk menggantikan obat dokter, tapi untuk membersamai supaya si obat dokternya ini yang harusnya dosisnya 2 jadi 1. Karena apa? Obat dokter yang dikonsumsi itu kan tadi ya saya tekankan untuk menekan keparahan yang terjadi pada penyakit kronis, ya. Saya tekankan sekali lagi, obat dokter yang diberikan untuk menekan supaya kondisi lambung, kondisi ginjal, kondisi hati itu tidak parah kondisinya. Nah, kalau misalkan organ tubuh kita yang bermasalah tadi membaik, otomatis obat dokternya menurun atau meningkat? Menurun, betul. Karena memang dosisnya kita disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Nah, tugas suplemen ini adalah untuk membuat organ-organ yang bermasalah tadi memperbaiki dirinya sendiri supaya dosis dari obat dokter itu bisa dikurangi. Ya, seperti itu fungsi dari suplemen yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan berarti suplemen harus menggantikan obat dokter, tidak, ya, tidak begitu. Kalau yang wajib mengkonsumsi obat dokter, tetap konsumsi obat dokter. Nah, di sini suplemen disarankan karena memang ya sudah menjadi salah satu fitofarmaka atau tanaman yang berasal dari obat yang berasal dari tanaman, ya. Nah, tanpa efek samping, lebih murah dan juga multifungsi ya. Kalau misalkan punya penyakit kronis bisa bantu untuk menyembuhkan. Kalau misalkan tidak punya penyakit kronis, minimal dia membantu menutrisi organ tubuh kita supaya fungsinya optimal gitu. Nah, di sini ini tadi kan sudah kita bahas ya, ada konsumsi vitamin A, vitamin D, C, E, K, zinc ya, selenium dan juga kalsium. Perannya si kalsium ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk membantu sel-sel kanker yang ada dalam tubuh kita, tumor yang ada dalam tubuh kita tidak ganas dan juga agresif. Kalau untuk syaraf, dia akan membantu menutrisi atau memperlancar sistem syaraf kita supaya menerima atau kayak menyambut perintah itu jauh lebih cepat gitu. Itu fungsi kalsium. Saya jelaskan fungsi nutrisi yang secara general ya. Nah, di sini kalau misalkan menggunakan suplementasi kalsium, pilihlah suplementasi kalsium yang memang proses penyerapannya terbaik dan juga nutrisinya itu lengkap, ya. Kalsium akan berperan lebih aktif kalau ketemu vitamin D. Kalsium akan berperan lebih aktif kalau ketemu vitamin D. Ya, karena apa? Karena si kalsium ini proses penyerapannya itu perlu dibantu vitamin D. Vitamin D itu berasal dari kalau yang sederhana dari sinar matahari. Tapi biasanya ya kalau udah kena sinar matahari, kena kulit ya itu akan menimbulkan resiko terjadinya kenaikan kadar melanin dalam kulit ya. Nah, pastikan suplementasi kalsium yang dikonsumsi itu punya dari bahan-bahannya berkualitas, nutriennya juga tetap berkualitas. Salah satunya adalah nutrien kalsium powder, baik itu yang Shutang, baik itu yang children ataupun yang kalsium 1. Saya mau tanya, di sini sudah pada member Tians atau belum ada yang member? Sudah member Tians semua ya? Ada yang belum? Oke, berencana ya, semoga. Nah, di sini saya sampaikan produk-produk yang memang